Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa channel YouTube Asman Ikhtiar. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Akhina Muhammad Zaki Alwan. Nah, beliau ini adalah seorang hafiz. Nah, apa yang kita lakukan di dunia ini tentu utamanya adalah kehidupan kita di akhirat. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Akhina Zaki, panggil akrabnya Zaki ya. Ya, alhamdulillah. Pertama nih Zaki terkait dengan hafal 30 juz. Nah, alhamdulillah ya. Gimana nih kok bisa hafal 30 juz sementara seumur-umur ya kami inilah gitu ya, menghafal surat pendek saja tuh sudah terbalik-balik gitu. Ada nggak kira-kira kiat khusus sehingga subscriber dari channel YouTube Asman Ikhtiar ini bisa belajar ya bagaimana caranya menjadi seorang hafiz maupun hafizah. Gimana Akhina Muhammad Zaki Alwan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, salah satunya nikmat bisa menghafalkan kalamnya. Yang dimana tidak semua orang dapat menghafalkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang bersungguh-sungguhlah yang dapat menghafalkan kalam Allah taala. Alhamdulillah. Dan adapun kiat-kiat bagaimana kita bisa menghafalkan Al-Qur'an 30 juz, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang paling pokok ada dua. Yang pertama yaitu hafalan itu dia di save-nya atau disimpannya bukan di otak kita, tapi dia di hati kita ya. Jadi kata para ulama, hati itu ibarat gelas ya. Kalau misalnya gelas tersebut kotor bekas kopi, kita masukkan air biasa, maka gelas tersebut akan mengeluarkan air yang kotor pula. Nah, maka sebelum kita menghafal, bersihkan hati kita ya. Dan para ulama juga berkata, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka dari itu, sebelum kita niatkan diri kita untuk menghafal, bersihkan dulu tempat penampungan untuk meng-save hafalan kita, yaitu hati kita. Baik dari segala dosa-dosa kita yang telah lalu, ataupun dosa-dosa kita yang tidak terasa, ataupun misalnya kita ada membantah pada orang tua dan lain sebagainya, semuanya dibebaskan, dibersihkan hati kita sebelum kita menghafal kalamullah azza wa jalla. Jadi seperti itu. Oh, berarti intinya bagaimana hati kolbun yang ada di dalam diri kita ini bersih dulu. Ya, Betul ya. Jadi sebagaimana hadis Nabi juga mengatakan inna fi jasadin mudghah. Ya, idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu wa hiya qalbun. Jadi hati terutama. Akhina sendiri ini ustadz muda, cuman beliau bilang jangan dipanggil ustadz gitu ya. Jadi Akhina Muhammad Zaki Alwan ini ya tadi dikiatkan gitu ya, bagaimana kiat hati bersih sehingga bisa menghafal Al-Quran. Nah, Akhi sendiri berapa lama bisa menghafal 30 juz tersebut? Nah, bisa dijelaskan, silakan. baik. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah azza wa jalla. Saya masuk ke salah satu pondok tahfiz Rumah Quran Sunnah Al-Basirah yang terletak di Jakarta Selatan, Ya, di Ciganjur, alhamdulillah. Dan di sana saya masuk dari usia SMA. Ya, dari usia SMA itu 2019. Pada waktu itu saya di situ mulai masuk, dan tentunya pada awal-awal saya tidak langsung bisa menghafal. Ya, banyak sekali kendala. Bahkan waktu itu sampai saya nangis. Kenapa saya menghafal satu ayat pun tidak bisa? Kenapa? Kenapa ya Allah? Gitu kan. Saya menghafal satu ayat pun kesusahan. Sampai ditalaki sama teman-teman. Diajarkan. Saya masih ingat waktu itu. Dan saya tanya kepada para ustadz dan para masyayikh di sana, bahwasanya menghafal Al-Quran tidak akan pernah bisa kalau misalnya hati kita masih kotor dan kita masih melakukan kemaksiatan. Jadi Al-Quran atau maksiat, pilih salah satu. Kalau kita pilih Al-Quran, otomatis kita jauhi maksiat. Kalau kita melakukan maksiat, otomatis Al-Quran akan pergi dari kita. Jadi seperti itu. Ya, tahun pertama kita mulai dari pembelajaran tahsin, kita betulkan makharij huruf dan lain sebagainya.
Dan di sana juga kita alhamdulillah ada pelajaran bahasa Arab yang dimana menggunakan kitab Al-Lughatul Arabiyyah Baina Yadaik. Di situ saya mulai belajar bahasa Arab. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya mulai bisa, kurang lebih 3 bulan saya bisa bercakap-cakap keseharian dengan bahasa Arab. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Setelah itu saya mulai menghafal Al-Quran kurang lebih, karena di pesantren ini ada 4 tahun program pembelajaran. 3 tahun belajar dan 1 tahunnya adalah pengabdian. Iya. Dan kebetulan Masya Allah saya di pondok banyak sekali dipercaya oleh pihak pondok, baik itu menjadi sekretaris, menjadi pengurus, mudabir dan sebagainya. Alhamdulillah mereka memberikan anak kepercayaan. Dan di sela-sela kesibukan tersebut, alhamdulillah Allah memberikan nikmat saya masih bisa menghafal. Ya. Walaupun dari tahun pembelajaran 1 sampai 3 saya alhamdulillah bisa menyelesaikan 17 juz kurang lebih. 17 juz Al-Qur'an alhamdulillah. Dan setelah itu tahun keempat masuk. Tahun keempat saya di situ pengabdian yakni dalam kata kita mengajar anak-anak DRQ itu, anak di rumah Quran itu, kita berbagi ilmu apa kita yang kita dapat dalam 3 tahun kita belajar di situ, kemudian kita membimbing adik-adik kita dan lain sebagainya. Alhamdulillah di kemarin di bulan Ramadan kemarin 1442 Hijriah saya minta izin kepada mudir pondok yaitu Ustadz Abu Ayyub dan juga Ustadz Abu Abdurrahman. Saya minta izin untuk saya ingin fokus untuk menghafal Al-Quran. Saya titipkan halakoh saya, anak didik saya ke ustadz yang lain. Alhamdulillah saya diizinkan. Dan alhamdulillah Allah berikan kekuatan dan kesungguhan dan semangat, Masya Allah. Ya, bahkan Masya Allah kita korbankan waktu-waktu tidur kita, waktu lail kita, ya orang lain pada tidur kita menghafal, alhamdulillah gitu kan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah Azza wa Jalla dan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Azza wa Jalla. Saya bisa mengejar sisa hafalan saya yaitu sisa 13 juz dalam waktu 23 hari di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Berarti 23 hari 13 juz hafal. Alhamdulillah, tentu karunia Allah yang besar karena kesungguhan. Nah, terus di samping hafal 30 juz, apakah di situ juga terjemahan dan tafsir juga dipelajari atau mungkin juga ada hadis yang juga ikut dipelajari? Ada tambahan nggak selain menghafal? Baik. Untuk program di pesantren saya di Rumah Quran Sunnah Al-Basirah ini kita ada 3 program unggulan. Yang pertama ada Tahfidzul Quran, yang kedua ada Al-Hadits Sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga ada ilmu bahasa Arab, dan yang keempat itu ada ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Alhamdulillah selain kita menghafal Quran, santri-santri Rumah Quran Sunnah Al-Basirah juga dibekali dengan bercakap-cakap bahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi santri yang pertama masuk itu dilatih untuk berbahasa Arab, kurang lebih kita kasih kesempatan 6 bulan mereka untuk mempelajari, untuk bercakap-cakap sehari-hari. Setelah 6 bulan itu mereka diwajibkan untuk bahasa Arab semuanya. Baik. Ini di samping terjemahan, kemudian tafsir. Kalau hadis sudah berapa hadis nih yang sudah dihafal oleh akhina Muhammad Zaki Alwan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Untuk hadis kita di Rumah Quran Sunnah Al-Basirah ada program menghafal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah 40 hadis serta tambahan 10 dari Ibnu Rajab jadi 50 hadis. Alhamdulillah kita sudah menghafal dan kita sudah setorkan sekali duduk dan kita sudah mendapat sanad sampai pengarang kitab tersebut dari para masyayikh dan ustadz kita alhamdulillah. Begitupun di Rumah Quran Sunnah Al-Basirah kita ada program menghafal kitab Umdatul Ahkam yang dimana Umdatul Ahkam ini adalah kumpulan hadis-hadis sahih, hadis Nabi SAW